masih dalam beberapa progres. Enggak, kamu judulnya apa? Kalau saya, strategi peramalan harga untuk paket layanan over the top dengan metode mean reverting process dan model Heston. Oke, terus kajian teorinya apa saja? Ya, untuk kajian teorinya bisa meliputi dinamika industri over the top. Yang sudah kamu tulis, bukan yang akan kamu tulis, yang sudah kamu tulis. Iya, masih berkutat pada dinamika over the topnya itu sendiri. Jaga kilas sejarahnya gitu. Lah matematikanya ada di mana? Enggak, tapi kan ini nanti akan untuk matematikanya sendiri masih di kajian pustakanya gitu, tapi di ya di subbab strategi penetapan harga paket layanan Nah over ya, the top berarti artinya kamu bab 2-nya belum nulis kajiannya. sudah saya tulis namun baru sebagian kecil dari progres. Yang sudah kamu tulis sebagian kecilnya apa? Baru pada subbab pertama tadi. Oke, waktunya tinggal 2 minggu maksimal. Oke, Gilang Ramadan ada nggak? Ada Pak. Nah, kamu judulnya apa? Kalau saya kan judulnya Integrasi Vogel Approximation Method dan Modified Distribution Method atau MODI untuk optimalisasi rute pengumpulan sampah di perumahan Serpong Teras, Pak. Nah, sekarang kajian teorinya apa aja? Oke, kalau untuk kajian teorinya, jujur saya belum menulisnya, Pak. Cuma Nah, yang ada di jadi bayangan saya adalah rencanamu kamu kalau, mau nulis apa? iya betul Pak. Untuk rencananya, saya ingin menulis tentang itunya Pak, dari apa itu dari apa namanya VAM-nya itu apa, terus modinya juga apa, kayak gitu sih Pak. Rute terpendeknya? Kenapa Pak? Rute terpendeknya? Rute terpendek, maksudnya Pak? Nah, kamu kan ada itu tadi, rute rencana pembuangan itu Oh, tadi kan? optimalisasi rutenya Pak. Lah iya, kapan rute disebut optimal? Itu kan berarti harus kamu tulis. Oh, berarti definisi dari rute paling optimal gitu ya Pak? Lah sekarang menurut kamu rute disebut optimal itu kapan? Eh, pada saat pada saat eh, paling jaraknya eh, paling pendek, tapi nggak juga sih Pak. Pada saat rute yang diambil itu paling efisien Pak, tidak tidak bisa dibilang jaraknya paling pendek, dan juga ini kan kita menghitungnya ada variabel bahan bakar juga ya, dan bahan bakarnya yang paling sedikit gitu sih Pak. Nah, itu berarti kan kamu masih bingung mau bahas itu tapi yang kebahasan utamamu aja sendiri kamu masih bingung. Berarti kamu harus menulis apa itu definisi rute, terus definisi yang kamu maksud rute optimum itu yang seperti apa? Apakah Oke. jaraknya terdekat atau waktu tempuhnya terpendek atau biayanya terkecil atau melewati cabang-cabang yang Hmm. banyak, melewati seluruh warga dan seterusnya. Berarti kan harus harus kamu definisikan itu. Oke, berarti tadi yang pertama dari metode VAM, MODI, sama definisi dari rute-rute yang paling optimal itu seperti apa ya Pak? Ini Ya menurut berarti saya tiga seperti itu. itu dan itu masih nanti kita lihat lagi sambil lihat bab satunya seperti apa apakah kajian teorinya sudah cukup atau tidak. Oke, baik Pak. Oke, Oke, terima kasih banyak terus Pak. ya yang lain Gaitsa Saira ada nggak? Hadir, Pak. Kamu nulis apa? Bentar, Pak. Saya tentang peramalan penjualan mobil listrik di Indonesia menggunakan
model profit Facebook, Pak. Model apa? Profit Facebook. Proses stokastik. Profit. Kayak itu, Pak, semacam peramalan deret waktu yang profit Facebook. Prospektif. Profit, Pak. Profit Facebook. Nah, sekarang pertanyaan saya, kajian matematikanya apa itu? Dia model profit Facebooknya itu kayak pakai model mirip persamaan gitu, Pak. Ya, kalau persamaan kan tidak harus matematika. Wong persamaan ada yang tidak matematika juga ada. Kalau misalkan kamu bicara mengenai eh, BEP, break-even point, ya persamaan. Kalau yang tentang peramalan penjualannya, Pak, Peramalan penjualan itu apa yang kamu ramalkan? Metode peramalannya apa? yang pakai model profit Facebook tadi. Lah ya, berarti kamu cuman cuman membahas begitu, model itu doang. Iya, Pak. Jadi peramalan penjualan dari mobil listriknya menggunakan apa namanya metode peramalan dari model profit Facebooknya itu. Nah, terus datamu data primer, data sekunder, Sekunder, Pak. data sekunder. Nah, terus apa yang kamu lakukan di kajian teorinya? Cuman kalau kalau model apa perspektif doang. Jadi nanti kalau misalnya rencananya itu paling tentang peramalannya itu seperti apa sama peramalan penjualan, terus tentang model profit Facebooknya itu menggunakan modelnya itu seperti apa. Nah, sekarang kalau peramalan penjualan kan itu gimana Anda bahas peramalan penjualan dari sudut pandang matematik gimana? Dia model profit Facebook itu kayak model regresi gitu, Pak. Nanti jadi ada apa namanya tren kurvanya gitu juga. Ya udah nanti kita lihat kayak apa sih. Saya nggak tahu karena itu kelihatannya referensimu bukan referensi matematika itu kelihatannya. Oke, Lela, Aulia, Yasmin ada nggak? Ada, Pak. Kamu mau nulis apa? Terus kajian teorinya seperti apa? Kalau saya itu judulnya integrasi model ARIMA dan A/B testing dalam perencanaan arus kas dan strategi promosi di Shopee. Yang dianalisis itu perilaku belanja konsumennya. Kalau untuk kajian pustakanya nanti dibahasnya itu konsep dasar arus kas. Terus untuk arus kasnya sendiri pakai model ARIMA. Terus untuk strategi strategi promosinya pakai uh, metode A/B testing, terus nanti dikaji lagi dampak promosinya terhadap perilaku konsumennya, terus nanti digabungin Pak antara si perencanaan arus kas tadi sama strategi promosinya. Oke, terus yang sudah kamu tulis apa? Sementara ini baru apa judul dari subbab-subbab kajian pustakanya aja Pak. Kira-kira masih cukup waktunya kalau begitu banyak Anda nulis Arima CS itu. Insya Allah cukup sih Pak. Oke, ya, Oke, terus siapa lagi nih? Afisa Salsabila ada? Oh, Ada. iya. Alduna Ada, Pak. Wijayanti? Suaranya tapi kecil, Pak Afisa. Hah? Ada, Alvisa Pak. ada. Ada. Kamu mau nulis apa? Judul saya itu penerapan metode Kecil banget suaranya, nggak kedengeran. apa sekarang sudah terdengar, Pak? Udah lumayan. Nah, baik. Judul saya itu penerapan metode VICOR dalam penentuan lokasi optimal ruang terbuka hijau di Jakarta berbasis Spatial Decision Support System. Untuk kajian teorinya, sekarang saya belum menyusun menyusun isinya, cuma um, saya udah menyusun subbabnya, di mana subbabnya itu ada uh, pengertian ruang terbuka hijau dan kriteria kriteria idealnya, kemudian Pengertian apa? pengertian ruang terbuka hijau, Pak. Terus dari sisi matematikanya apa itu ruang terbuka hijau? Hmm.
Kemudian nanti dianalisis menggunakan metode VIKOR. Jadi nanti saya akan menulis konsep dasar metode VIKOR-nya. Kemudian juga pengertian spatial decision support systemnya. Terakhir, saya akan menulis tentang penjelasan tentang metode VIKOR dalam penerapan pemilihan lokasi ruang terbuka hijaunya, sama konsep optimasi dalam penentuan solusi terbaik ya Pak. Apa? Optimasi? Dalam penentuan solusi terbaik penempatan ruang terbuka hijaunya Pak. Referensi utamamu apa itu? Jurnal apa? Jurnal matematika Pak. Enggak, nama jurnalnya apa? Sebentar. Ini referensi utama saya di implementasi metode VIKOR untuk menentukan prioritas penenangan perbaikan fasilitas umum, Pak. Diterbitkan oleh Em, di sini jurnal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prodi. matematika, Pak. Nah, itu kan metode Vikor ruang terbuka hijau. Eh, Kelihatannya itu matematikanya nggak banyak deh metode Vikor itu seingat saya. Metode VIKOR itu seperti matriks, Pak, matriks keputusan. Nah iya, karena kalau matriknya aljabar linearnya udah dapat. Kan nggak mungkin kamu nulis ulang matrik. Ya oke, ya udah nanti kita lihat deh. Baik, Pak. Aldona ada? Ada, Pak. Kamu nulis apa? Saya nulis judulnya itu penerapan metode Bayesian dalam estimasi risiko klaim asuransi jiwa pada kasus penyakit stroke, Pak. Terus Jadi, kajian eh, teorinya kira-kira apa yang akan kamu tulis? di sini saya sudah menulis subbab-subbabnya aja, Pak, tapi belum Mm-mm. isinya. Di sini subbabnya tuh saya pertama ngebukain dulu tentang penyakit kritis atau stroke di Indonesia, Pak. Di situ ada definisi dan karakteristik stroke, terus prevalensi stroke di Indonesia, sama dampak stroke terhadap perekonomian. Terus eh saya juga nanti bakal ngebukain tentang konsep dasar asuransi jiwa untuk penyakit kritis. Setelah itu nanti di eh, subbab 2.3-nya saya ngebukain premi risiko dan estimasi risiko dalam asuransi. Setelah itu yang terakhir sama seperti judulnya saya bakal ngebukain pendekatan Bayesian dalam estimasi risiko gitu Pak. Jadi nanti ada kelebihan pendekatan Bayesian dalam klaim asuransi jiwa ini sama penerapan pendekatan Bayesian dalam bidang asuransi gitu Pak. Berarti itu kamu tambahkan yang namanya metode apa klaim asuransi dari sudut pandang matematika. Klaim asuransi kan suatu kejadian acak, Iya stokastik. Pak. Iya. Berarti harus harus kamu tambahkan mengenai kajian teori mengenai klaim terjadinya proses terjadinya klaim. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, terus Ananda Fitri ada nggak? Ada Pak. Anda mau nulis apa? Judul yang saya tulis itu analisis strategi kompetisi antara Shopee dan Tokopedia dengan teori permainan, Pak. Oke, terus kajian teorinya? Untuk kajian teorinya belum saya itu baru poin-poinnya aja. Untuk isi kajian teorinya ada tentang e-commerce-nya sendiri, Shopee, Tokopedia, lalu ada strategi pemasaran dan juga kajian teori tentang teori permainannya, Pak. Lah itu yang dari sudut pandang matematikanya yang mana? Teori permainan, Pak. Teori permainannya kan berapa pemain, terus teori permainannya kamu pakai yang metode seperti apa? Bayanganmu. Metode Kan kalau game teori itu kan ada Vivo, ada eh, Evo, berapa server,
Nah, kayak kayak gitu, ada bayangan nggak? Saya baru mencari referensi-referensi dulu saja sih Pak, belum eh, Ya, oke. Itu meskipun itu nanti matematikanya matematika dasar banget itu yang kalau kalau kamu tulis tuh nanti kajian teorinya. baik Lebih Pak. banyak itu membicarakan mengenai apa pemasaran itu strategi pemasaran itu. Jadi mungkin Anda kan cocok itu kalau kuliah di pemasaran itu bisnis digital kali. Kalau matematika gak repot. Baik Pak. Oke, Arik Fatur Rahman ada nggak? Ada Pak, Kamu nulis apa? Atau tadi udah belum ya? belum Pak. Saya tentang peramalan jumlah penumpang Transjakarta Pak dengan model Sarimah. Model Sarima. Iya, Terus kajian teorimu apa? untuk sini saya rencanain baru jelasin peramalannya sama model Sarimahnya Pak. Lah, cuman itu kajian teorimu rencananya. Iya Pak, belum saya tambahin lagi. Nah, kira-kira apa lagi? Eh, Kalau ngejelasin tentang transport umumnya gitu gimana Pak? Apa nggak usah Pak? Lah, matematikanya ada di mana kalau kamu jelasin itu? Oh, berarti nggak usah Pak. Saya itu ngomong matematika, matematika itu kalian karena kalian itu prodinya prodi matematika, bukan prodi kebijakan publik, bukan prodi pemasaran, bukan prodi manajemen, bukan prodi bisnis digital, bukan prodi sistem informatika, gitu. Ya itu kelihatannya kalau cuma pakai Sarima nggak cukup itu kalau peramalan gitu. Mungkin kamu bandingkan dengan metode yang lain. Mungkin dengan metode clustering ya gitu kali. Oh, berarti kayak ditambah metodenya gitu Pak. Iya, biar kajian teorinya tidak hanya Sarima. Kalau Sarima kan kamu cuman kayak ini regresi doang tuh. Oh, oke Pak. Mungkin saya akan tambahin lagi nih metodenya Pak. Oke, terus setelah Audrey ada nggak Audrey? Ada Bapak. Kamu nulis apa? Saya menulis tentang penerapan metode heuristik untuk optimalisasi penjadwalan berbasis kendala ganda dalam sistem produksi multitahap, Pak. Terus kajian teorimu? Saya baru nulis subbabnya sih, Pak. Di sini saya baru menulis tentang teori penjadwalan produksi, terus metode heuristik dalam penjadwalan, kemudian ada model sistem produksi multitahap, dan terakhirnya ada evaluasi kinerja penjadwalan. Nah, sekarang kalau produksi multitahap kira-kira seperti apa kajian teorinya? Itu nanti ada di subbab model sistem produksi multitahapnya, Pak. Jadi nanti pembahasannya tentang hubungan antar tahap dalam sistem produksi multitahap. eh Ya, oke kan. Nanti kita lihat itu kelihatannya referensinya anak teknik informatika deh gitu. Udah, nanti kita lihat. Oke, sekarang Aura ada Aura. Hadir Pak, Anda mau nulis apa? perencanaan penerapan goal programming dan Rencanaan. rencana produksi Pak. Terus kajian teorinya apa? Penerapan programming. Untuk kajian teorinya di sini saya akan menjelaskan tentang goal programming, kemudian kan nantinya saya akan membahas tentang efisiensi waktu produksi dan juga optimalisasi biaya ya Pak. Jadi saya juga Hmm. akan menjelaskan efisiensi waktunya itu bagaimana dan juga teori apa sih yang untuk melakukan efisiensi waktu itu nantinya akan
pakai teori terkait scheduling untuk meminimalkan waktu produksi, Pak. Kemudian untuk optimalisasi biayanya juga saya akan menjelaskan optimalisasi biayanya itu sampai di mana dan juga teori apa yang digunakan untuk melakukan optimalisasi biaya. Oke. Metodenya, Oke. metode utamanya dual programming. Oke. Ketemu logikanya. Ah, terus sekarang setelah Audrey, ini Aura atau Audrey ya barusannya? Saya Aura, Pak. Aura ya. Sudah. Afisa? Ya sudah Pak tadi. Oh tadi udah ya, sorry. Audrey, Afisa. Dodi, Saputra, Blasius? Nggak nyambung. Hadir, Ya, hadir, Pak. Hadir. kamu mau nulis apa terus kajian teorinya apa? Ini saya yang penulisan tentang sistem aplikasi, Pak. Aplikasi pendataan. Pendataan tugas akhir di khusus untuk di perpustakaan MIPA, Pak. Untuk rumpun matematik seluruhnya. Di Ilmu situ. komputer, kajian teorinya apa dari sudut pandang ilmu komputer? Nah, kalau untuk dari sudut pandang ilmu komputer itu ada ERD untuk perancangan basis datanya, ada UML juga di situ untuk perancangan prosesnya, untuk penggunaannya, sama diagram kasusnya, kelasnya, sama diagram aktivitasnya. Jadi digambarkan dalam sistem itu bagaimana sistem itu bekerja dari mulai penggunanya, dari aktivitas pengguna sampai ada juga sequence. Jadi itu penggunaan di dalam aplikasinya ada di situ juga, dan juga ada ERD untuk perancangan di database-nya. Untuk lalu ada di sini saya untuk pengembangan modelnya model pakai prototype, Pak. Prototype di sini jadi aplikasi perpustakaan sendiri ada Slims, cuman untuk aplikasi pendataan buku. Lalu di situ ada lagi jenis perpustakaan, ada menjelaskan juga tentang perpustakaan MIPA-nya. Lalu ada definisi perpustakaan secara umum, lalu ada pengujian black box, di situ black box texting, lalu ada sistem pendataan tugas akhirnya yang untuk pendataan manualnya, Pak. Ya itu aja. Baik. Oke. Kalau Ada algoritma khususnya nggak? kalau untuk sekarang saya mungkin saya rencana sih untuk akan ke ini apa on cloud-nya, Pak. Maksudnya ke cloud computing-nya. Jadi nanti Oke. bisa diakses secara kalau misalkan lokal, maksudnya nggak terhubung koneksi. Nanti begitu terhubung lagi dia langsung ke upload ke server globalnya. Itu rencana satu. Tapi rencana keduanya saya mau clustering, jadi dikelompokkan. Jadi berdasarkan materinya di dalam itu apa aja, membahas apa, tentang apa gitu. Jadi misalkan matematik gitu, algoritma apa, atau tentang eh, metode, atau tentang rumus atau apa gitu. Jadi nanti dikelompokkan. Jadi ini bagian khusus matematik menjelaskan tentang algoritma ini gitu. Mungkin begitu, Pak. Oke. Oke, kelihatannya logikanya masuk. Ya. Oke. Nah, sekarang Cika. Ada Tadi nggak Cika? ada Pak. Anda mau nulis apa Cika? Saya tentang analisis sistem antrian berdasarkan pola kedatangan dan pelayanan pemohon SIM untuk studi kasus Polres Metro Jakarta Timur, Pak. Nah, terus kajian teorinya apa coba? Oke, baik. Jadi saya baru subbabnya aja sih, Pak. Yang pertama itu ada teori antrian, lalu ada sistem antriannya, ketiga ada model antriannya, itu ada 4 ya, Pak. Satu jalur, satu tahap, lalu satu jalur banyak tahap, lalu banyak jalur satu tahap, dan yang terakhir banyak jalur banyak tahap. Lalu selanjutnya itu ada probabilitas. Dia menggunakan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial, dan yang terakhir ada pola kedatangan dan lama pelayanan, Pak. Oke.
Oke, kalau itu udah temu logikanya. Terus Baik, apa terima tadi? kasih, Pak. Ya, makasih. Siapa tadi? Cika ya. Debbie ada? Ada pas saya, Pak. Kamu mau menulis apa, Cuk? Saya nulis tentang persepsi terhadap kesehatan mental dalam 5 tahun mendatang menggunakan analisis regresi sih, Pak. Terus coba rencana kajian teorinya coba seperti apa? Rencananya itu nanti saya di kajian teorinya bakal bahas analisis regresi. Nah, nanti juga tentang regresinya linear atau regresi logistik gitu, Pak. Karena untuk memprediksi masyarakat, persepsi masyarakatnya juga. Nanti setelah itu bakal dipermodelinnya pakai regresi multivariat atau dengan penggunaan teknik numerik untuk memodelkan sistem dinamisnya itu, Pak, untuk menggambarkan perubahan persepsi dalam waktu tertentunya. Setelah itu nanti ada tentang kajian teori tentang perubahan sosial dan psikologinya, Pak. Nah, itu kamu pakai sistem dinamik yang seperti apa maksudnya? Persamaan Sistem diferensial atau statistik? untuk yang itu yang diferensial, Pak. Yang persamaan diferensial. Iya, Pak. Oke. Oke, Baik, berarti Bapak. setelah Debbie, Gaitsa ada Gaitsa. Saya sudah Pak tadi. Udah tadi ya. Gilang Ramadan juga udah. Gilang udah belum tadi? Sudah, Gilang juga udah. sudah Pak tadi. Oke, berarti Ika sekarang coba. Hadir, Pak. Ya, Anda mau nulis apa? Terus yang kajian teorinya apa? Saya menulis peramalan jumlah penumpang transportasi publik menggunakan model ARIMA, studi kasus Transjakarta 4K, Pak. Oke, terus rencana kajian teorinya? Rencananya di kajian teori ngebahas konsep transportasi publik, terus sama metodenya model ARIMA, terus di model ARIMA itu nanti ada subbab yang bahas struktur dan para model ARIMA sama keunggulan dan keterbatasan model ARIMA untuk peramalan jumlah, Pak. Terus berarti kan kamu harus ada tambahin mengenai kecocokan model kan? Kamu kan pakai model Arima. Emang kalau modelnya nggak cocok terus kamu paksain gimana? Berarti kan tambah kecocokan model. Iya, Pak. Ya, untuk ngecek ngecek apakah modelnya cocok atau tidak, efektif atau tidak, Anda bisa pakai MAPE dan teman-temannya itu. Nanti, Baik, Pak. Nanti saya tambahin. oke, sekarang San, Iya, Pak. kamu nulis apa San? Eh, Kalau saya itu ini Pak, optimasi produksi motor berat style Bison di Kitex Garage dengan goal programming, Pak. Oke, saya nggak kebayang. Kajian teorimu apa? Jadi izin jelasin dikit Pak, karena ini saya tuh ingin mengoptimasi dari penjualan produksi itu Pak. Jadi misalkan ada motor yang di custom dimodifikasi gitu Pak untuk dijual ulang gitu. Nah, nanti mungkin di kajian teori saya itu yang pertama jelasin tentang industri modifikasi, terus tentang motor custom. Setelah itu kan tadi tadi kan saya ingin mengoptimasi biaya, mengoptimasi produksinya. Nah, nanti saya sini akan menjelaskan tiga hal. Yang pertama, biaya produksinya bakal dioptimasi seminimal mungkin. Lalu untuk waktu produksinya akan dioptimasi sesingkat mungkin. Lalu untuk dari biaya dan waktu itu diminimalkan, tetapi kualitasnya tetap dalam maksimal gitu Pak mungkin. Untuk penerapan goal programnya itu sendiri nanti mungkin saya akan seperti linear programming gitu Pak, menggunakan software mungkin ya Pak. Mungkin itu sih Pak. Untuk pengertian dari goal programnya mungkin nanti saya akan menyertakan bagaimana formulanya, bagaimana model matematisnya juga mungkin seperti itu Pak. Nah, sekarang optimasi optimasi secara matematisnya kan seperti apa?
Jadi misalkan yang pertama kita minimalkan untuk biayanya. Nanti dari segala faktor yang disamadengankan itu di persamaan linear itu nanti dicari deviasinya terhadap pencapaian target dari masing-masing tujuan itu, Pak, supaya nanti biaya produksi dan waktunya bisa diminimalkan gitu, Pak. Oke, kalau seperti itu, oke, kebayang. Oke, San. Sekarang Jason. Enggak, Jason? Hadir, Pak. Oke, Anda mau nulis apa, San? Judul penelitian saya yaitu pengembangan rumus hasil kali produk matriks 3 dimensi atau tensor order 3 menggunakan teknik lapisan, Pak. Oke, oh, ilmu murni. Terus kajian teorinya apa coba? Untuk kajian teorinya sendiri, nanti saya akan menjelaskan definisi dasarnya dulu dari matriks dan operasinya, lalu berkembang menjadi tensor yang berbagai order, dari order 1 sampai order ke N. Lalu nanti ada definisi dari tensor order 3, yaitu matriks 3 dimensi tadi yang saya akan teliti. Lalu saya akan pertama akan membuat teknik apa namanya? Memasukkan teknik produk tensor yang lain seperti Kronecker product, Hadamard product, dan kontraksi tensor product. Lalu membahas kelebihan dan keterbatasan dari teknik tersebut. Lalu saya akan menjelaskan teknik yang saya maksud yaitu teknik lapisan untuk produk tensor saya, Pak. Oke, kalau itu sih. Oke, mungkin yang matrik itu jangan terlalu dasar. Jadi tidak mulai dari definisi matrik, operasi, mungkin operasinya langsung operasi pada matrik, tapi tidak tidak dengan matrik order rendah ya. Misalkan umur 2 kali 2 kayak gitu, bukan gitu, tapi mungkin langsung penjumlahan ordo N kali N, M kali N, nggak gitu kali. Baik, Pak. Saya juga nanti bakal menjelaskan lebih ke perkaliannya sih, Pak. Kan saya kan Iya, kalau fokus ke perkalian kan produknya. berarti mungkin tidak anu ya, tidak, tapi mungkin formulasi matriknya. Jadi kalau A kali B menjadi AIJ kali BJK kayak gitu misalkan gitu. Ya, Pak. Oke, kalau itu murni setelah Baik, terima kasih banyak, Pak. ya Jason, Keisha ada nggak kisah atau udah tadi? Nggak ada ya kisah ya? Hadir, Pak. Oke, Anda mau nulis apa tuh? Saya menulis peramalan jumlah kasus penderita anemia pada remaja putri dengan metode ARIMA, Pak. Analisis. Ramalan jumlah kasus penderita anemia pada remaja putri dengan metode ARIMA, Pak. Anemia. Oke. Oke. Saya kebayang itu nanti kajian teorinya selain ARIMA. Nah, sekarang kajian teorinya apa selain ARIMA? Untuk saat ini hanya ARIMA, Pak. Tadi kan berdasarkan teman-teman saya yang lain yang metodenya juga ARIMA, kan Bapak memberi masukan bahwa metodenya jangan ARIMA saja. Jadi mungkin nanti juga saya akan menambahkan metode lain, Pak. Ya, tambah uji kecocokan model. Jadi ada analisis kecocokan modelnya. Jadi kan kamu punya modelnya, apakah datanya itu kalau dianalisis dengan itu cocok atau enggak gitu. Iya, Ya, Pak. pakai uji kecocokan model gitu katanya. Oke, ke Keisa. Kania ada nggak Kania? Hadir, Pak. Nah, Anda nulis apa, Kania? Saya menulis tentang penerapan model LWR untuk menganalisis kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi. Iya, oke. Terus kajian teorinya? Di sini untuk kajian teorinya saya membuat kerangka konseptualnya. Yang pertama itu
definisi kemacetan dan kepadatan lalu lintas dari sudut pandang matematis. Lalu untuk menganalisis kepadatan lalu lintasnya juga saya menunjukkan hubungan antara tiga parameter utama yaitu kepadatan, kecepatan, sama arusnya berdasarkan model Green-Shield. Lalu untuk selanjutnya yaitu memperdalam model LWR-nya sendiri, yaitu dengan model yang dirumuskan dalam bentuk PDP atau persamaan diferensial parsial. Di situ saya akan menunjukkan hubungan kecepatan dengan arus sama solusi gelombangnya. Itu didapat dari jurnal utamanya, Pak, dari si penulisnya langsung. Jadi saya jurnal utamanya itu dari penulisnya langsung, Pak. Dan baru itu saja yang saya tulis. Oke, kalau itu berarti pakai PDP ya, rencana ya. Iya, Pak. Oke, bayang sih kalau pakai PDP. Nah, terus habis Skania, Leila, Leila Aulia Yasmin ada atau sudah? Belum kan? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Oke, terus Leni, sorry. Ya Pak, Ya, saya menulis pengaruh suku bunga terhadap volatilitas pasar saham Indonesia pada masa COVID-19, Pak. analisis. Pengaruh suku bunga terhadap volatilitas pasar saham Indonesia Oke, pada masa terus. COVID. Oke. Kajian teorinya? Untuk kajian teori saya sendiri itu saya membuat volatilitas pasar saham, hubungan suku bunga terhadap pasar saham Indonesia sama pandemi COVID. Yang udah saya kerjakan itu bagian volatilitasnya, tapi masih tentang apa itu volatilitas pasar saham, Pak. Volatilitas seperti apa? Volatilitasnya itu yang untuk mengetahui resiko suatu saham itu, Pak. Itu sih yang baru saya temukan di jurnalnya. Enggak, nah persamaannya persamaan apa? Persamaan volatilitasnya? Pakai apa? Nggak tahu. Untuk persamaannya saya belum bikin di ini sih Pak, di ini saya karena saya juga belum nemu jurnalnya tentang itu. Jadi baru yang definisi volatilitasnya aja. Ya. Saya belum kebayang nih kayak Anda analisis volatilitas Anda seperti apa belum kebayang. Oke, saya kira itu. Nah, terus habis Leni, siapa? Lisa. Lisa udah belum tadi? Lisa belum, Pak. Nah, coba Anda mau nulis apa? Untuk judul saya itu ada analisis efektivitas berlari di pagi hari versus malam hari menggunakan metode Monte Carlo terhadap optimalisasi kesehatan mental di kalangan pekerja, Pak. Terus kajian teorinya? Kajian teorinya saya baru bikin 3 poin aja, Pak. Nah, poin pertama itu ada model matematika dalam distribusi. Nah, itu ada subpoinnya itu ada di distribusi normal, distribusi uniform, dan distribusi eksponensial. Kenapa saya bikin poin ini? Karena nanti kan dalam pengumpulan datanya itu pasti akan menggunakan distribusi, karena kan saya baik lagi menggunakan metode Monte Carlo. Terus poin kedua saya kajian teori saya itu metode Monte Carlo itu subpoinnya ada definisi metodenya. Terus yang kedua ada menentukan distribusi probabilitas atau untuk setiap variabel yang mempengaruhi kesehatan mental ya. Jadi kan tadi di poin pertama udah saya jelaskan distribusinya. Nanti di poin kedua di subbab Monte Carlo-nya itu nanti menentukan kira-kira distribusi mana yang cocok gitu Pak. Terus untuk subpoin kedua yang tadi itu menghitung hasil itu sepertinya belum. Mungkin saya skip untuk menganalisis hasil simulasi. Nah, itu tuh nanti saya bisa menentukan evaluasi efektivitasnya untuk di poin ketiga, Pak. Nanti di situ dijelaskan pengaruh-pengaruh apa saja yang berdampak atau berpengaruh untuk efektivitasnya sendiri, gitu, Pak. Kira-kira untuk mengukur efektivitasnya pakai apa tuh? Maksudnya untuk metode Monte Carlo-nya, Pak. Kan ada harus diukur efektif atau enggak kan metode itu kan? Iya, Pak.
Nah, kira-kira masukkan nggak di kajian teori untuk mengecek efektivitasnya? Eh, sepertinya akan saya masukkan Kak, Pak. Nanti akan saya pakai, biasanya bisa pakai ini, biasanya masuk ke ranah statistik, biasanya di analisis regresi atau uji hipotesis ya Pak. Oke, kalau itu. Oke, kebayang. Oke, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. setelah Lisa, Muhammad Rizky, Firmansyah. Hadir, Pak. Anda menulis apa? Untuk saya itu optimasi shift of Eratosthenes untuk faktorisasi bilangan bulat besar. Oke. Terus, coba aku nggak kebayang. Kira-kira kajian teorinya apa? Untuk kajian teorinya itu yang pertama ada tentang algoritma shift of Eratosthenes sendiri. Nanti di dalam bab itu saya akan menjelaskan tentang definisinya, terus dan prinsip kerjanya. Lalu ada kelebihan kekurangannya, ada kompleksitas waktu dan ruang, ada teknik optimasi shift of Eratosthenes-nya, sama relevansi shift of Eratosthenes dalam faktorisasi bilangan bulat besar. Lalu untuk kemungkinan bab 2-nya itu saya akan mulai mengerjakan kompleksitas waktu dan ruangnya dalam algoritma faktorisasinya. Lalu untuk bab 3 kemungkinannya itu saya akan melakukan perbandingan dengan algoritma-algoritma lainnya yang juga melakukan faktorisasi bilangan bulat besar, Pak. Misalnya itu kayak misalnya algoritma Poincare, misalnya elliptic curve method, atau enggak misalnya quadratic shift. Nanti akan coba saya bandingkan dan saya eh, apa coba saya tambahkan kriteria dalam perbandingannya, Pak. Lalu mungkin yang terakhir itu saya akan masukkan tentang struktur datanya dan implementasi dalam perangkat kelas modern. Kayak misalnya saya coba dalam menggunakan bahasa Python atau enggak misalnya saya gunakan bahasa R, Pak. Oke, nah, bayang. Oke, selanjutnya Rahman Hakim, Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke, Anda mau nulis apa? Kajian teorinya apa? Saya menulis mengenai penerapan teori antrian pada layanan kesehatan untuk minimalisasi waktu tunggu pasien di Rumah Sakit Jakarta Timur, Pak. Oke, kira-kira ingin tahu nih apa ini kajian teorinya? Pertama, tentunya saya definisikan dulu teori antriannya, Pak. Kemudian saya jelaskan model-model dari teori antriannya. Ada model multi-channel, kemudian ada FIFO, LIFO, dan sebagainya, Pak. Kemudian saya studi kasus untuk penerapan teori antriannya ini berdasarkan data-data yang saya peroleh di website-website beberapa rumah sakit. Kemudian saya analisis faktor-faktor mengenai waktu tunggu pasiennya, Pak. Mengenai variabel kedatangan pasiennya, kemudian pengaruh lonjakan pasien di situasi tertentu dan sebagainya, Pak. Nah, berarti kan kamu harus nambah karena kedatangan pasien kan, berarti kan harus ada analisis waktu kedatangan. Jadi kayak stokastik kan. Iya, betul, Pak. Tidak hanya antriannya, bukan teori antriannya saja, tapi juga harus dipertimbangkan adalah kedatangan pasiennya. Kalau misalkan pasiennya datangnya banyak bersamaan sama sedikit-sedikit, nah kayak gitu berarti harus ada kajian teori mengenai eh, waktu waktu tunggu pasien dan kedatangan pasien tuh dari sudut pandang stokastik tuh. Iya, betul, Kak. Betul, Pak. Mungkin saya nanti akan menambahkan dari segi waktu tunggunya dan untuk di situasi-situasi yang darurat gitu, Pak. Oke, ya mudah-mudahan bisa waktunya. Oke, selanjutnya Yusuf Ardinal Masa ada? Ada, Pak. Nah, Anda nulis apa? Kajian teorinya apa? Saya menulis tentang kontrol parsial pada sistem Browser. Untuk kajian teorinya, di sini saya sudah menulis mulai dari sistem dinamik, lalu lanjut ke teori kekacauan, sekaligus memperkenalkan sistem Browser. Setelah itu, saya tulis juga tentang teori kontrol, lalu masuk ke kontrol parsial itu sendiri. Oke, sistem dinamis yang seperti apa? Yang sistem persamaan diferensial, Pak. Pakai sistem persamaan diferensial, bukan yang statistik ya. Iya. Oke, terima logikanya.
Naswa Najwa Baskara tadi udah belum ya? Belum, Pak. Oke. Terus Anda nulis apa? Saya nulis implementasi metode and colony optimization dalam penjadwalan ruang kelas di lingkungan rumpun matematika, Pak. Jadi penjadwalan. Kira-kira kajian teorinya apa? Kajian teorinya pertama saya bahas mengenai penjadwalannya, terus faktor yang mempengaruhi penjadwalan ruang kelas, lalu saya juga menulis mengenai konsep dari N koloninya, lalu ada parameter dan komponen, terus yang terakhir ada implementasi N koloninya dalam penjadwalan, Pak. Nah, itu kalau yang Anda sebutkan itu kan lebih banyak ilmu komputernya. Itu yang dari matematikanya yang mana? Seingat saya N koloni itu kan kayak algoritma aja itu. Terus Ada ininya matematikanya di sih, mana? Pak, persamaannya. Hah? Ada hitungan matematikanya, Pak. Lah iya, sudut pandang matematikanya terhadap penjadwalan. Kan penjadwalan itu berarti kan optimasi ruang, waktu kan? Iya, Pak. Kan faktor yang mempengaruhi penjadwalan itu kan ketersediaan ruang, ketersediaan waktu, ketersediaan orang. Karena ada beberapa faktor. Ya mungkin kamu mengenai analisis itu apa? eh, Kendala ke optimasi dengan kendala kan? Iya, Pak. Ini berarti saya tambah metode aja atau gimana ya, Pak? Ya mungkin tambah metode nggak apa-apa terus jadi ada optimasi berkendala karena kan kamu mau mengoptimalkan jadwal kan Oke, Pak. dengan kendalanya masalah waktu masalah ruang dan seterusnya gitu jadi kajian matematika aja ada analisis berkendala. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Najwa tadi Novita sudah belum ya? Belum, Pak. Nah sekarang Anda nulis apa? Saya menulis analisis fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham industri dengan metode structural equation modeling, Pak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana faktor fundamental perusahaan itu seperti ROE itu yang mengukur profitabilitas perusahaan, terus ada EPS, laba bersih yang diperoleh, terus PER itu rasio harga sahamnya, lalu DER itu mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaannya, Pak. Lalu risiko sistematik itu terdapat beta saham, suku bunga, dan harga sahamnya sendiri, Pak. Dalam analisis ini hasilnya nanti diharapkan dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh faktor fundamental tersebut terhadap harga saham perusahaan industri ini, yang menunjukkan faktor fundamental mana yang paling signifikan mempengaruhi harga sahamnya, ya, Pak. Dan kajian pustaka saya sudah menulis beberapa mengenai konsep dasar harga sahamnya, terus bagaimana analisis fundamentalnya dari pengertian indikator utamanya, lalu ada risiko sistematiknya, jenis-jenis risiko sistematik, dampak resiko, terus nanti saya akan membahas mengenai metodenya, Pak. Bagaimana pengertiannya, variabel yang digunakan, jenis-jenis perangkat lunaknya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke oke ketemu logikanya kalau itu. Nah, Novita setelah Novita Terima kasih, Pak. Ya oke Rahmi tadi udah belum? Belum, Pak. Oke Anda nulis apa? Judul saya itu Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dengan metode Hall-Winters Exponential Smoothing. Kemudian untuk kajian teorinya ini saya udah nulis untuk definisi peramalan, tujuan, jenis, dan tahap-tahapnya. Nanti saya juga rencananya mau nulis mengenai analisis deret berkala atau time series, kemudian metode exponential smoothing-nya yang dibagi menjadi 3, ada single exponential smoothing, double exponential smoothing, sama triple exponential smoothing. Kemudian saya nulis juga ukuran kesalahan peramalannya. Jadi nanti kalau misalkan nilai mean absolute percentage error-nya kurang dari 10%, maka hasil peramalannya tinggi gitu. Oke sip kalau itu oke clear. Rahmi setelah Rahmi tadi Salsabila udah belum? Udah. Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Oke kira-kira apa yang Anda tulis?
Saya menulis tentang peramalan produksi beras di Indonesia menggunakan Whole Winters berdasarkan luas panen dan produksi padi. Hot winter dan Whole Winter aja, Pak. hot winter. Oke, coba terus kajian teorinya. Jadi yang pertama di sini saya baru menulis subbab-subbabnya aja, Pak. Yang pertama ada tentang produksi beras dan ketersediaan beras. Yang kedua ada tentang peramalan atau forecasting. Yang ketiga ada tentang deret waktu atau time series. Yang keempat ada metode peramalannya. Nah, ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada tentang exponential smoothing. Nah, exponential smoothing itu dibagi 3. Ada yang simple, double, dan triple. Yang bab keduanya itu mengenai model hot winters-nya. Nah, itu dibagi lagi. Saya nanti akan mencari tentang formulasi matematikanya menggunakan metode hot winters. Terus variasi modelnya apa? Ada aditif dan multikatif. Dan yang ketiganya ada pemilihan parameternya. Seperti apa bagaimananya. Terus yang sebab terakhir itu mengenai evaluasi akurasi peramalannya, Pak. Saya menggunakan MAPE, Mean Oscillate Percentage Error. Baru itu aja sih, Pak. Oke, untuk produksi mungkin Anda sudut pandangnya dari matematika ya. Jadi nanti produksi itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sehingga kamu punya persamaan produksi, Ya, betul. bukan dari ekonomi ya atau industri ya, tapi dari Ya. matematik. Jadi kan produksi misalkan produksi beras itu dipengaruhi oleh misalkan musim, luas lahan, banyaknya petani misalkan kayak gitu. Jadi kamu punya persamaan. Oke, baik, Pak. Ya. Saya akan tambahkan lagi. Tuh, Salsabila udah. Terima kasih banyak, Sarifah, Pak. oke ya. Sarifah tadi udah belum? Belum, Pak. Oke, Anda menulis apa? Saya menulis analisis matriks adjasensi pada graf lengkap berarah untuk menentukan jalur Hamiltonian, Pak. Oke, terus kajian teorinya? Untuk kajian teorinya sendiri, saya akan mencantumkan pengertian dari graf lengkap berarah, matriks adjasensi sebagai representasi graf, penerapan aljabar linearnya, sama jalur Hamiltoniannya. Kemudian saya mencantumkan eksplorasi hubungan antara struktur matriks adjasensi dengan keberadaan jalur Hamiltonian pada graf lengkap berarah. Terus cantumin juga konsep-konsep dasar teori graf, sama aljabar linearnya kayak perkalian matriks, determinan, inverse matriks, termasuk eigenvektornya juga dan transformasi matriksnya untuk membangun model matematika yang merepresentasikan pencarian jalur Hamiltonian itu, Pak. Oke, bayang. Oke, selanjutnya Ulwan Hotada. Hadir, Pak. Ya, Anda mau nulis apa? Kajian teorinya seperti apa? Saya menulis judulnya itu analisis struktur subgrup pada grup siklik order 18 dan 36 serta relevansinya terhadap grup solvable. Di mana kajian teorinya itu saya menjelaskan dari definisi grup, lalu ada grup siklik, subgrup, lalu ada yang mencakup itu ada grup abelian juga, grup solvable, grup berhingga, kelas konjugasi, teorema Lagrange dan teorema-teorema pendukungnya, serta nanti rencananya juga saya akan menjelaskan struktur subgrup pada grup siklik dan hubungan antara grup abelian dan grup solvable. Mungkin itu, Pak. Oke, lanjut. Kalau begitu, yang terakhir Zidan. Tadi udah belum ya Zidan ya? Belum, Pak. Nah, Anda menulis apa Dan? Judul saya itu perbandingan metode Arima dan Sarima dalam memprediksi jumlah penumpang di stasiun Manggarai, Pak. Terus kajian teorimu? Kajian teorinya nanti yang pertama subbabnya saya menulis tentang analisis deret waktu. Saya akan membahas definisinya, itu membahas dasar konsep deret waktu sebagai sekumpulan data yang diamati secara berkala. Terus komponen-komponen di analisis deret waktu, yang pertama ada kecenderungan atau tren, terus ada musiman, pola berulang yang disebabkan oleh waktu tertentu, sama fluktuasi acak yang tidak memiliki pola atau noise, sama relevansinya, Pak. Terus yang subbab kedua membahas tentang metode Arimanya, ada definisinya, terus penjelasan Arima itu apa, kayak autoregresifnya itu apa, integrated atau I-nya itu apa, terus moving average di MA-nya itu apa,
Terus ada tahapan-tahapan arimanya, terus kelebihan dan kekurangan arima tersebut. Terus yang ketiga membahas tentang metode sarimanya, sama kayak tadi ada definisinya, terus ada formulasi model, terus ada tahapan sarima sama kelebihan dan kekurangannya, Pak. Terus yang keempat baru kita membahas evaluasi model prediksinya. Kayak mean absolute errornya, terus mean squared errornya, terus root mean squared errornya, sama mean absolute percentage errornya, Pak. Sama penerapan prediksi di transportasinya, Pak. Oke. Oke, nah, berarti Anda semuanya kan sudah bikin rencana kajian teorinya. Nah, sekarang waktu untuk menulis kajian teorinya paling seminggu, maksimal 2 minggu, karena UAS itu edaran dari WR1 sampai tanggal 15 loh ya. Sekarang sudah tanggal 6, berarti kan 9 hari lagi. Terus tanggal maksimal tanggal 25 Desember itu nilai harus sudah masuk. Oke, berarti sebelum UAS semuanya harus sudah selesai. Oke ya, jadwal ada di admin Prodi, tanya Wisnu, jadwal yang dari WR1 terakhir. Oke, maksimal 2 minggu, jadi Anda tulis bab 2 sama bab 3-nya seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan? Izin Pak, berarti Ya. untuk nanti yang dikumpulin itu bab 1, bab 2, dan bab 3-nya Pak. Iya, dikumpulkan. Kan jadinya kan saya melihat proposal penelitian Anda gitu kan dari situ ketahuan. Oke, ada lagi? Deadline-nya berarti maksimal 2 minggu ya Pak dari hari ini. Ya, dari sekarang berarti sekarang tanggal berapa tuh? 6 6, tambah 14 berarti 20. tanggal 20 ya, terakhir ya. Karena tanggal 25 itu nilai sudah terakhir masuk. Itu berarti aku cuma waktu 5 hari untuk nilai 2 kelas. Oke? Baik Pak. Ya, terakhir tanggal 20. Jadi yang ngumpulin setelah tanggal 20 saya anggap nggak ngumpulin. Nanti siapin drive-nya ya, Nit. Ya baik Pak, nanti saya siapkan. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk mengecek kemajuan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Live ya.